Misi Oh, Pak Ade. ya silakan Bu Olin. Gimana Bu Maaf Olin? ya mengganggu. Sibuk Ya, kah? enggak sih, cuma bikin surat aja buat keperluan anak-anak lomba. Silakan Bu Olin, duduk Bu Olin. Saya mau bicara sebentar, Bah, kalau tidak mengganggu. Boleh kok, nggak ada yang mengganggu selama ini khusus untuk berbincang mengenai anak-anak atau untuk sekolah. Saya welcome Bu Olin. Ya gimana Bu Olin? Jadi begini, kan saya tuh ada kasus sebenarnya dengan seorang peserta didik ya. Jadi tujuan saya ke sini saya maunya berdiskusi sama Pak Ade begitu. Oh, jadi harapannya ya dari hasil diskusi kita ini ada solusi. rencana diskusi gitu ya, ada rencana untuk diskusi kalau Pak Ade tidak sibuk. Tujuannya untuk mendapatkan. Ya harapannya ada solusi. Ada solusi ini tadi yang ya. terbaik ya buat Ini anak. kayaknya saya bisa tebak nih tentang masalah MK ya kayaknya. Tahu ya? Tahu ya, iya. Soalnya saya ngelihat Bu Olin beberapa minggu ini memang fokus dengan masalah si MK dan saya mengikuti juga perkembangan mengenai permasalahan MK. Dan kebetulan MK juga adalah sempat menjadi anak wali saya. Itulah seperti Pak Ade. itu. Makanya Ya. saya berpikir untuk datang ke Bapak. Ya gimana Bu Olin? Kalau Bu Olin tidak keberatan untuk menceritakan mengenai masalah MK dan penanganan yang telah Ibu lakukan terhadap MK, monggo silahkan untuk diceritakan. Insya Allah nanti saya coba untuk memberikan saran, pendapat, masukan untuk diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini. Ya, silahkan Bu Olin. Jadi begini ya Pak Ade, kan anak ini pernah diajar oleh Bapak ya di kelas 10 juga sebagai wali kelas. Jadi ketika anak ini masih duduk di bangku kelas 10 kemarin, dia ini saya dikenal sebagai anak yang rajin begitu. Oke. Ya, dia aktif sekali mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya meskipun mungkin keluarganya ini tergolong keluarga yang kurang mampu, tapi hampir setiap hari saya lihat dia ke sekolah bahkan dengan menggunakan sepeda. Oke. Walaupun kadang beberapa kali teman-temannya suka mengerjai dia ya, ban sepedanya itu kadang dikempesin, tapi itu tidak membuat semangatnya itu. Berarti ada salah satu tindak bully seperti itu dalam bentuk Iya, yang sebenarnya lain ya gitu. walaupun Sebenarnya itu gitu ya. mungkin bagi anak-anak itu hanya Main-main. bahan candaan, iya, tapi ternyata itu tidak membuat semangatnya surut. Nah, kemudian di awal pandemi anak ini mulai mengalami perubahan. Dia bahkan hampir tidak pernah mengikuti pembelajaran online. Nah, saya pikir kemarin ya mungkin karena belajar daring dia tidak punya paket data atau mungkin saja HP-nya rusak atau selama pandemi itu dia justru memakai waktunya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain begitu. Awalnya seperti itu. Jadi kan saya ini berharap nanti setelah pandemi berakhir, kalau kita sudah mulai masuk sekolah 25% kah 50%, anak ini aktif kembali. Tapi ternyata ketika mereka sudah mulai masuk kembali sekolah, anak ini juga tidak aktif begitu, bahkan sulit sekali untuk mencari keberadaannya di mana. Oke, siap. Jadi ini saya mau bertanya terlebih dahulu sama Bu Olin. Mohon maaf nih Bu Olin ya. Jadi saya ingin menanyakan strategi apa sih yang sudah Bu Olin lakukan untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan anak ini tadi seperti itu. Apakah Ibu Olin sudah melakukan komunikasi? Lalu kira-kira apa yang membuat itu menjadi terkendala seperti itu, Bu Olin? Kalau saya Pak Ade itu ya komunikasinya mungkin yang bisa saya lakukan itu kemarin adalah sempat saya bertanya ke temannya begitu, yang saya pikir adalah teman dekatnya, mungkin tahu ya keberadaannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung itu saya sempat bertemu dengan beberapa, mungkin boleh dibilang wali murid si anak ini. Oke. Iya, boleh dibilang wali murid si anak juga, sehingga mereka menyampaikan juga keberadaan si anak ini kepada saya.
Dan dari mereka juga lah saya tahu ternyata si MK ini selama pandemi kemarin dia tidak ditarakan rupanya. Dia bahkan kerja begitu. Lalu langkah konkret yang Ibu lakukan selain berkomunikasi cukup sampai di situ aja? Iya, untuk saat itu saya berkomunikasi dengan teman-temannya, tanya ya, sempat juga sih ke wali kelasnya yang yang sebelum Bapak ya. Iya, sebelum Pak Ade itu sempat saya berkomunikasi. Siap. Nah, dari langkah-langkah atau strategi yang Ibu Olin lakukan, kira-kira dari langkah tersebut kalau digambarkan dalam skala keberhasilan 1 sampai 10, kira-kira langkah yang Ibu Olin tempuh ini sudah menempati urutan posisi keberapa skalanya? Masih jauh lah di bawah Pak Ade. Mungkin kalau range-nya 1 sampai 10 ya tidak 3, 2 pun. Karena anak ini setelah dicari pun lewat temannya juga masih belum optimal ya. Bahkan untuk penanganannya ya. Tidak optimal sama sekali. Lalu kira-kira apa peluang yang bisa Ibu Olin tempuh selain melibatkan rekan sejawatnya untuk mencari keberadaannya, lalu wali kelasnya juga, kira-kira siapa lagi yang Ibu Olin mau akan libatkan untuk penanganan terhadap siswa ini? Nah itu dia Pak Ade, saya pikir tadi kan karena ini sudah kebetulan berganti wali kelas ya. Wali kelas yang awal kan hanya sebentar saja dengan dia, dan sekarang ketika Pak Ade yang sekarang jadi wali kelasnya, saya berpikir untuk menjumpai Pak Ade. Rencananya mungkin setelah dari hasil pembicaraan kita ini mungkin kita bisa berkomunikasi dengan BK kali. Oh berarti oke, saya sangat setuju dengan apa yang tadi Ibu Olin sampaikan. Jadi langkah-langkah yang Ibu Olin tadi tempuh sudah cukup baik, mencari selaku guru mata pelajaran, tingkat kepeduliannya sangat saya apresiasi seperti itu, karena sudah mau melibatkan rekan sejawatnya untuk mungkin memotivasi dan mencari tahu mengenai informasi terkait dengan si MK ini tadi. Lalu juga sebisa mungkin sudah menjalin komunikasi dengan wali kelas sebelumnya, seperti itu, yang mengetahui mengenai permasalahan apa sih yang terjadi pada si MK, seperti itu. Itu adalah, saya rasa itu langkah-langkah yang sudah cukup tepat dan sistemik ya untuk penanganan anak ya. Tapi ya segala sesuatu halnya mungkin kita juga akan melibatkan ke depan mengenai keberadaan BK, karena BK mungkin akan jauh lebih tahu karena betul Pak Ade. Karena sudah pasti dianalisis mengenai ada catatan-catatan khusus pastinya seperti itu dari semua guru ataupun dari mungkin si anak sudah pernah ada komunikasi lebih lanjut sama BK seperti itu untuk bimbingan konseling, yang mana mungkin kita sendiri selaku guru itu belum mengetahui apakah si anak ini tadi sudah pernah datang atau belum. Itu dia. Nah, jadi peran BK mungkin kita akan libatkan ke depan. Nah, apabila ini saya ingin bertanya kepada Bu Olin, apabila si siswa ini tuntas di mata pelajaran lain, tetapi pada saat mengikuti di mata pelajarannya Ibu, dia masih belum tuntas, kira-kira apa rencana yang Ibu akan lakukan guna untuk mencapai tujuan dari diskusi kita pada hari ini? Nah, saya sudah berpikir juga ya Pak Ade, kalau semisal ini kan anak ini proses itu dia tidak pernah ikut ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada memang materi-materi yang dia tertinggal begitu. Nah, mau tidak mau kalau dia tidak tuntas, saya harus membuat ringkasan materi yang dia tidak ikuti selama proses pembelajaran. Berarti kemudian rencananya ada membuat ringkasan seperti itu. Lalu saya harus bertemu sama anak ini Pak Ade. Lalu bertatap muka gitu Bu ya. Tidak hanya di-share saja. Bisa mengetahui apa maunya gitu Bu ya. Materinya harus saya sampaikan langsung, jadi tidak saya share. Itu sih keinginan saya. Nah, dari rencana aksi yang Ibu mau lakukan ini, prioritasnya apa untuk anak tersebut? Apakah Ibu akan melibatkan siapa untuk membantu si anak ini tadi? Apakah cukup si anak ini saja secara mandiri atau secara individu yang mengerjakan tugas-tugas agar dia bisa lebih paham seperti itu? Kira-kira
gimana Bu Olin? Mungkin Pak ya, saya pikir dia nih bisa dibantu ya, wali kelas sudah pasti ya. Sudah wali kelas guru pasti. BK iya. Guru BK iya. Kalau teman-teman teman-teman sebaya yang di kelasnya yang kemampuan akademiknya mungkin lebih daripada si MK ini, mungkin bisa dilibatkan. Bisa dilibatkan. Ya, saya pikirnya begitu. Saya sangat setuju dengan pemikiran Ibu untuk bagaimana meningkatkan kapasitas diri pada si MK ini tadi. Berarti Bu Olin sudah sedikit banyaknya sudah memikirkan untuk melibatkan teknik tutor sebaya gitu Bu ya. Tutor sebaya guna untuk membantu si MK ini tadi, karena kita juga guru pasti punya pekerjaan lain untuk mengurusi siswa lain dan pekerjaan administrasi lainnya gitu Bu ya. Oke, saya lalu kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu akan berikan untuk si MK ini tadi dalam penyelesaian tugasnya? Karena kan waktu nih terus berjalan nih Bu kayak jelas, gitu. Pak. Nah, sementara dia posisinya nih sudah di kelas 3 dan waktunya juga untuk kelas 3 seperti yang kita ketahui waktunya mepet. Nah, kira-kira jangka waktu yang Ibu berikan dengan tugas yang sebanyak itu yang dia tertinggal di mata pelajaran Ibu, jangka waktunya kira-kira bagaimana ya, dengan tutor sebaya tadi? Kalau masalah ini ya, persoalan jangka waktu pasti akan ada pengurangan, tidak seperti teman-teman yang lain, karena kan tidak mungkin sampai nanti ketika dia mengikuti ujian sekolah. Jadi semisal normalnya itu, kalau saya sendiri itu biasanya dalam satu KD yang saya ajarkan ke anak-anak itu ada KD yang diajarkan 3 sampai 4 kali pertemuan, atau 3 berarti 3 sampai 4 minggu. Nah, tidak mungkin saya akan melakukan hal yang sama terhadap si MK karena waktunya mepet itu tadi ya Pak Ade. Jadi kalau misalkan dalam satu KD yang biasa saya ajarkan 3-4 minggu, kemudian di sana ada mungkin 1, 2 atau sampai 3 tugas, ke MK ini mungkin saya satu KD ya cukup 1 tugas. Oke, berarti penugasan esensial seperti itu Ibu ya. Jadi tidak secara semua keseluruhan, tetapi diplot untuk ke materi-materi esensial, penugasan esensialnya, yang penting-pentingnya. Tetapi capaian tetap sama gitu. Tetap sama. Saya sangat setuju. Berarti Ibu sudah bisa memikirkan bagaimana caranya mengantisipasi mengenai strategi yang Ibu akan terapkan untuk si MK ini tadi, untuk tetap mencapai dan bisa tetap meningkatkan kapasitas dirinya sebagai seorang siswa. Komitmen yang Ibu akan lakukan ketika si anak ini tadi kita sudah melakukan pembinaan, ternyata pembinaan yang kita lakukan dari sekolah, saya selaku wali kelas, Ibu selaku guru mata pelajaran yang sangat luar biasa, saya sangat berterima kasih kepada Bu Olin karena kepeduliannya sangat tinggi terhadap si MK ini tadi. Kira-kira komitmen apa yang Ibu akan pegang agar si anak ini tadi biar tetap bersemangat seperti itu Bu? Kira-kira apa yang Ibu yakini seperti itu? Komitmen apa yang Ibu yakini agar si anak ini harus nih kita bantu, harus kita ini? Iya, yang pertama si MK ini harus lulus Pak Ade. Dia harus lulus dari sekolah kita. Dia punya ijazah SMA, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai guru mata pelajaran, saya tentu saja harus memotivasi dia. Makanya saya bilang tadi kan, kalau saya sudah buat ringkasan materinya, paling tidak saya harus berjumpa dulu dengan si MK ini. Saya harus berjumpa secara langsung. Maka saya punya tugas untuk memotivasi dia. Itu yang akan menjadi komitmen saya. Saya harus memotivasi dia mengerjakan tugas-tugasnya sampai dia lulus dari sekolah kita, dapat ijazah begitu. Komitmen yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Olin, karena selaku guru mata pelajaran, motivasinya buat anak saya MK ini tadi sangat luar biasa. Kepeduliannya juga saya acungi jempol seperti itu. Lalu tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa Ibu akan melibatkan teman sebayanya untuk memotivasi seperti itu Bu ya, BK. Lalu wali kelas seperti mungkin itu. Nanti ada orang tua juga. Ada orang tua juga. Berarti tambahan nih Bu Olin ya, berarti ada yang akan Ibu libatkan untuk agar si
MK ini tadi tetap juga bisa menjaga komitmennya dia sebagai betul, seorang Pak. pelajar seperti itu. Lalu tindak lanjutnya ketika si anak ini tadi sudah tuntas semua, kira-kira apakah ibu akan melakukan ini treatment yang ibu rasa sudah baik ini tadi ke siswa-siswa yang lain seperti itu? Nah, tentunya itu dengan dia. permasalahan berbeda ya? Iya pasti Pak Ade, kan macam-macam nih ya, latar belakang keluarga juga tidak sama ya. Betul ya. Kalau si MK ini kan dari sisi, ya maaf saja ya, mungkin dari sisi ekonomi dia kurang ya. Oke. Tapi kan ada siswa lain dengan kasus yang berbeda, misalkan dia dari keluarga broken home begitu. Oke. Ya tentu saja kita harus lihat dulu kasusnya apa, Oke. kenapa dia tidak ikut. Lalu siapa yang akan dilibatkan? Itu tadi, seperti siapa yang itu. dilibatkan. Untuk pemecahan permasalahan dari masing-masing betul. anak ini tadi. Lalu komitmen apa yang mau dicapai, dan kira-kira kalau terjadi hambatan atau gangguan yang menghalangi program atau strategi kita, ada strategi apa yang mau kita terapkan untuk permasalahan anak ini tadi gitu Bu ya. Jadi tidak hanya cukup di plan A, tetapi juga ada plan B-nya. Oke, itu saya tangkap dengan apa yang tadi Ibu sampaikan selama kita diskusi tadi. Kalau dari saya sih cukup demikian ya Bu Olin ya, karena Bu Olin tadi kayaknya sudah jadi ikut terbuka nih. Saya juga sebelumnya terima kasih karena Ibu Olin sudah sangat memperhatikan anak saya kayak gitu. Tapi memang tugas kita ya Pak Dea, Oke, kewajiban siap, Bu. kita untuk melihat setiap persoalan kebutuhan anak. Siap. Dan saya juga bersyukur ya Pak Ade tadi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan, dan pada akhirnya saya juga bisa belajar banyak hal dari sana. Apa yang harus saya siapkan, strategi yang harus saya siapkan untuk saya tempuh ke depannya. Terhadap khususnya si MK. Oh, khususnya untuk si MK. Jadi ada strategi, ada yang mau dicapai dengan jelas komitmennya, lalu ukuran keberhasilannya juga kita harus lihat seberapa berhasil yang sudah strategi yang kita lakukan untuk si anak ini tadi gitu Ibu ya. Ibaratnya kalau diskalakan 1 sampai 10 kita sudah sampai di posisi di mana nih kayak gitu. Kalau belum merasa optimal, berarti kita harus optimalkan harus usaha lagi gitu. betul. Jadi dengan plan yang lainnya lagi dengan plan yang lainnya. Cuma ya itu kan kalau memang kadang-kadang kan kalau mau membangun diskusi ini juga kan agak sulit kan, teman-teman punya kesibukan masing-masing. Ada juga teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan, tapi pada akhirnya kita juga sama-sama mentok. Iya, siap Bu Olin. Terima kasih ya Bu Olin terima sudah kasih, mau berdiskusi dan membagi pengalamannya untuk penanganan anak bersama saya. Tidaklah, sama-sama berbagi, saling berbagi. Siap, terima kasih Ibu Olin. Makasih ya Pak Ade ya, sama-sama Bu Olin. Semoga permasalahannya terhadap MK di mata pelajaran Ibu bisa terselesaikan, dan saya nanti akan coba untuk membantu ya Bu ya. Dan kita nanti sama-sama ke ruang BK ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih ya Pak Ade. Terima kasih Ibu Olin.